demi memudahkan langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Mads Hilgers berusaha untuk membujuk Oleh Romenyi untuk bergabung dengan timnas Indonesia secepatnya sebelum melawan Cina dan Bahrain. Begini fakta lengkapnya. Semakin dipercaya, striker timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun kembali diberi menit bermain oleh klubnya. Suatu hal yang membanggakan. Apa dampaknya bagi timnas Indonesia ke depannya? Simak baik-baik. Yes, timnas Indonesia bisa saja untung besar. Jelang laga matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, timnas Bahrain sudah mengumumkan skuadnya. Pemain andalannya dipastikan absen. Hal ini akan berpengaruh terhadap timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Demi memudahkan langkah Indonesia menuju Piala Dunia, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Mads Hilgers berusaha untuk membujuk Oleh Romenyi untuk bergabung dengan timnas Indonesia secepatnya sebelum melawan Cina dan Bahrain. Begini fakta lengkapnya. Pemain keturunan Indonesia yang merumput di Belanda, Mads Hilgers, bisa saja berusaha membujuk rekannya, yaitu Oleh Romenyi, agar mau dinaturalisasi oleh PSSI dan memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini bisa saja diambil menjelang laga krusial Indonesia menghadapi Cina dan Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers yang telah lebih dulu masuk radar PSSI dan hampir menyelesaikan proses naturalisasinya, merasa Romenyi bisa menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi skuad Garuda. Keduanya memiliki hubungan baik dan sering berdiskusi tentang sepak bola Indonesia. Hilgers melihat potensi besar pada Romenyi, seorang penyerang muda yang berkarier pernah di NEC Nijmegen, Belanda. Oleh adalah pemain yang sangat berbakat dan saya yakin dia bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Saya sudah banyak bercerita tentang suasana sepak bola di Indonesia, antusiasme supporter, dan semangat bertanding para pemain. Saya juga bilang bahwa ini adalah kesempatan besar baginya untuk tampil di level internasional. Saya akan membujuk Oleh Romenyi agar mau bergabung dengan timnas Indonesia, begitulah kira-kira kata Mads Hilgers. Romenyi yang memiliki garis keturunan Indonesia dari kakeknya semoga saja mempertimbangkan tawaran tersebut dengan serius. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, pemain berusia 23 tahun itu bisa segera bergabung dengan skuad Indonesia untuk menghadapi Cina dan Bahrain. Dua lawan kuat yang bisa menentukan langkah Garuda di kualifikasi Piala Dunia. Semoga saja bujukan Mads Hilgers ampuh sehingga Oleh Romenyi langsung mau bergabung dengan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikabarkan sangat tertarik dengan potensi Romenyi. Kemampuannya sebagai striker dengan gaya bermain yang dinamis dan tajam di depan gawang dianggap cocok dengan skema permainan yang diinginkan Shin. Dengan tambahan tenaga dari Romenyi, diharapkan lini depan Indonesia semakin tajam dalam mencetak gol. Indonesia membutuhkan pemain seperti Oleh yang memiliki insting mencetak gol dan pengalaman bermain di Liga Eropa. Jika dia bersedia, saya yakin dia akan menjadi salah satu pilar penting dalam tim kami. Dengan demikian langkah Indonesia menuju Piala Dunia semakin mudah, begitulah kira-kira mungkin kata Shin Tae-yong. Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina dan Bahrain dalam beberapa bulan mendatang, dengan target meraih poin maksimal demi mengamankan posisi di babak berikutnya. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Hilgers dan Romenyi diharapkan bisa membawa dampak positif bagi timnas Indonesia. Dijamin pelatih Cina dan Bahrain semakin waspada ketar-ketir dan ketakutan apabila Oleh Romenyi jadi memperkuat timnas Indonesia. Apabila keduanya bergabung, harapan besar muncul di kalangan supporter bahwa Indonesia akan tampil lebih kuat dan kompetitif di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah timnas Indonesia masih membutuhkan sosok Oleh Romenyi untuk dinaturalisasi? Coba berikan pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Semakin dipercaya, striker timnas Indonesia yaitu Ragnar Oratmangun kembali diberi menit bermain oleh klubnya. Suatu hal yang membanggakan.
Apa dampaknya bagi timnas Indonesia ke depannya? Simak baik-baik. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya untuk tampil saat FC Vedender menjamu Anderlecht di pekan ke-9 Belgian Pro League, Minggu 28 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun Dender kembali belum meraih kemenangan saat Ragnar tampil, di mana kali ini kedua tim berbagi poin setelah bermain imbang 1-1. Sebelum laga ini, Ragnar Oratmangoen mendapatkan debutnya bersama Dender ketika kalah telak 0 hingga 4 dari Genk pada pekan lalu. Saat itu Ragnar Oratmangoen bermain sebagai pemain pengganti. Skema yang sama juga didapatkan Ragnar Oratmangoen saat Dender menjamu Anderlecht pada pekan ke-9. Ragnar Oratmangoen masuk lapangan pada menit ke-59 untuk menggantikan Roman Kveth, di mana saat itu kedudukan sudah imbang 1-1. Dender sempat tertinggal lebih dulu setelah Anderlecht mencetak gol pada menit ke-28 lewat Samuel Edozie. Kemudian tim tuan rumah menyamakan kedudukan pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-52 lewat Aurelien Schneider. Sayangnya dalam 31 menit permainan hingga laga berakhir, Ragnar Oratmangoen tidak berhasil membantu Dender membalikan keadaan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga laga berakhir. Laga kontra Anderlecht merupakan yang kedua kali bagi Ragnar Oratmangoen bermain bersama Dender di Belgian Pro League musim ini. Sebelumnya, Ragnar Oratmangoen mendapatkan kesempatan untuk memainkan debutnya saat menghadapi Genk pada 22 September 2024. Saat itu Ragnar juga mendapatkan kesempatan bermain selama 31 menit sebagai pemain pengganti. Namun, hasil yang dialami Dender pada saat itu lebih buruk. Mereka harus menyerah 4 gol tanpa balas di markas Genk. Patut dinantikan kapan Ragnar Oratmangoen akan mendapatkan kepercayaan menjadi starter di klub Belgia yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia si Harsitorus itu. Yes, timnas Indonesia bisa saja untung besar. Jelang laga matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, timnas Bahrain sudah mengumumkan skuadnya. Pemain andalannya dipastikan absen. Hal ini akan berpengaruh terhadap timnas Indonesia. Berikut penjelasannya. Bahrain langsung bergerak cepat jelang menghadapi laga ketiga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lawan timnas Indonesia. Bahrain akan menghadapi timnas Indonesia di Bahrain National Stadium, Rifah, Kamis 10 Oktober 2024. Selain timnas Indonesia, Bahrain akan menghadapi Arab Saudi pada 15 Oktober 2024 mendatang. Dragan Talajic langsung serius menghadapi laga tersebut. Bahrain langsung mengumumkan skuad sementara untuk jumpa timnas Indonesia. Pelatih berusia 59 tahun tersebut memanggil 29 nama untuk laga lawan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Pengumuman tersebut disampaikan di akun media sosial resmi timnas Bahrain. Daftar awal skuad The Reds untuk menghadapi timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis pernyataan resmi akun Twitter timnas Bahrain. Yang menarik adalah tidak ada nama ex-striker Persija Jakarta, Abdullah Yusuf Helal. Belum diketahui pasti mengapa nama ex-Persija ini tidak dipanggil oleh Dragan Talajic. Pasalnya Yusuf sedang menggila bersama klubnya di Liga Republik Česká Bohemian 1905. Bersama Bohemian dia berhasil tampil 8 kali sebagai starter. Bersama Bohemian 1905, dia berhasil mencetak 3 gol dan 1 assist. Seperti yang diketahui, striker bertinggi 194 cm itu juga pernah bergabung dengan Persija Jakarta. Momen tersebut terjadi pada Liga 1 musim 2022/2023. Saat itu dirinya jadi gelombang perekrutan pemain asing awal Thomas Doll yang melatih Persija Jakarta pada musim tersebut. Sayang kebersamaannya hanya bertahan semusim. Abdullah Yusuf Helal sempat tampil gemilang usai mencetak 9 gol dan 1 assist bersama Persija pada musim itu. Namun dirinya harus menjalani operasi batu ginjal yang membuatnya harus mengakhiri musim lebih cepat. Dirinya hanya bertahan selama semusim di Liga 1 Indonesia.
Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan luar biasa sekali pada ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025, mempertemukan antara Timnas Indonesia versus Timnas Yaman bermain sebagai tuan rumah di Stadion Madia Senayan, Jakarta, dan membawa modal kemenangan versus Timor Leste di matchday kedua membuat mental pasukan Indra Syafri semakin kuat. Apalagi dukungan para supporter Indonesia yang memerahkan Stadion Madia Senayan menjadi suntikan tambahan buat para pemain Timnas Indonesia U20. Prediksi saya di awal babak Timnas Indonesia langsung meningkatkan tempo permainan. Lini tengah Timnas Indonesia yang dikomandoi Vigo Dennis mencoba menguasai permainan dengan bermain kerja sama yang apik. Bola-bola membahayakan dikirim ke striker Timnas Jens Raven. Pertandingan berjalan sangat seru, Timnas Indonesia banyak menguasai bola. Sama halnya dengan Timnas Yaman. Dengan kekuatan pemain lincah dan tinggi cukup menyulitkan para pemain Indonesia. Jenderal lapangan tengahnya yang dikomandoi pemain yang membahayakan juga merepotkan pertahanan Timnas Indonesia. Di babak kedua Indra Syafri mencoba merotasi pemainnya agar strateginya berjalan mulus dan membuahkan hasil. Beberapa pemain pengganti dengan tenaga yang segar seringkali merepotkan Timnas Yaman. Pertandingan sungguh menegangkan, jual beli serangan antar kedua tim mewarnai jalannya laga. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat di thumbnail dari video ini ya guys. Jika Indonesia menang, maka kemenangan ini akan membuat Timnas Indonesia lolos menuju Piala Asia U20. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menegaskan akan selalu memberikan kesempatan kepada pemain Liga 1. Hal ini sekaligus menjawab kekhawatiran beberapa pecinta sepak bola Indonesia. Seperti yang diketahui, tak sedikit yang menilai bahwa kini pemain Liga 1 sudah tak mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari pilihan pemain Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia pada bulan September lalu. Tepatnya yakni kala Timnas Indonesia menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta 10 September 2024. Ini merupakan matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu hanya ada satu pemain dari Liga 1 yang menjadi starter. Sosok yang dimaksud yakni pemain Persija Rizky Ridho. Shin Tae-yong sendiri menegaskan bahwa ia tak menutup pintu bagi pemain Liga 1. Syaratnya yakni pemain tersebut wajib menunjukkan performa terbaik bersama klub. Dalam hal ini, Shin Tae-yong ternyata melakukan pemantauan langsung. Pelatih asal Korea Selatan sejauh ini telah tercatat datang langsung di 2 laga yang melibatkan klub Liga 1. Rinciannya yakni saat Persija melawan Dewa United dan Persib melawan Port FC. Sayang, para pemain Timnas Indonesia tak bisa tampil mengesankan pada laga tersebut. Duel Persija versus Dewa United berakhir hambar dengan skor 0-0. Sedangkan Persib harus dipermalukan Port FC dengan skor 0-1. Pastinya akan dipantau terus Liga 1. Dan jika ada pemain baru yang bagus, pintu Timnas selalu terbuka. Yang penting pemain bisa menunjukkan perkembangan yang baik, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, perjuangan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlanjut pada bulan Oktober mendatang. Skuad Garuda nantinya dihadapkan dengan 2 laga. Rinciannya yakni melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober. Tantangan berat bagi Timnas Indonesia karena semua laga tersebut digelar di kandang lawan. Pemain Timnas Indonesia Rizky Ridho buka suara terkait kelakuan supporter Bahrain yang kerap menyalakan laser untuk mengganggu lawan. Hal tersebut sempat terjadi ketika Bahrain menjamu Jepang pada 10 September lalu. Kala itu beberapa pemain Jepang terlihat mendapat sorotan laser berwarna hijau. Kejadian ini bahkan sempat membuat pelatih Jepang Hijamori Yasugeram karena menilai hal tersebut sebagai salah satu bentuk kecurangan. Seperti yang diketahui, cahaya laser bisa mempengaruhi konsentrasi pemain di lapangan. Meski begitu, Timnas Jepang tetap mampu meraih kemenangan. Bahkan, Samurai Biru sanggup membabat Bahrain dengan skor telak 5-0.
Sementara itu, Timnas Indonesia akan menjalani laga melawan Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya terlaksana di Bahrain National Stadium. Ancaman teror laser tentu berpeluang kembali terjadi. Menanggapi hal ini, Rizky Ridho ternyata tak terlalu memusingkan ancaman tersebut. Pemain berposisi sebagai bek itu menegaskan hanya ingin fokus ke pertandingan dan meraih hasil terbaik. Jujur, saya belum punya pengalaman waktu saya bermain ada laser. Tapi tentunya itu bukan menjadi suatu masalah bagi saya. Karena fokus saja ke pertandingan, kata Rizky Ridho. Timnas Indonesia berpeluang memperbaiki posisinya bila sanggup mengalahkan Bahrain. Tim asuhan Sintayong kini menempati peringkat keempat grup C dengan raihan 2 poin. Tambahan 3 poin akan bisa membuat Timnas Indonesia merangsek ke peringkat kedua. Namun, Timnas Indonesia tentu patut mewaspadai Bahrain. Pasalnya, Bahrain sempat tampil mengejutkan dengan mengalahkan Australia pada laga perdana. Pelatih Timnas Yaman U20 bisa saja memberikan pengakuan mengejutkan terkait peluang Timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025. Ia menyebut bahwa anak asuh Indra Syafri layak menjadi juara karena penampilan mereka yang luar biasa karena melihat permainan Timnas Indonesia tadi. Timnas Indonesia U20 memiliki permainan yang sangat solid. Mereka disiplin, penuh semangat, dan teknik mereka di lapangan luar biasa. Saya tidak ragu mereka pantas menjadi juara Piala Asia U20 2025. Begitulah kira-kira kata pelatih Timnas Yaman setelah menyaksikan beberapa pertandingan Indonesia. Pujian ini tidak datang tanpa alasan. Timnas Indonesia U20 di bawah asuhan Indra Syafri telah menunjukkan performa yang terus meningkat dengan pola permainan yang terstruktur dan taktik yang cerdik. Kemampuan para pemain muda Indonesia dalam menguasai bola serta serangan yang terorganisir membuat banyak pengamat sepak bola internasional terkesan. Pelatih Yaman mungkin juga menambahkan bahwa tim Indonesia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki mental juara yang kuat. Mereka bermain dengan kepala dingin, penuh strategi, dan saya melihat ada tekad besar dalam diri mereka untuk menang, kira-kira katanya lagi. Pengakuan dari pelatih Yaman ini tentu menjadi suntikan motivasi bagi Timnas Indonesia U20 dalam mempersiapkan diri menuju Piala Asia U20. Indra Syafri yang dikenal memiliki keahlian dalam membina pemain muda, tentunya akan terus memoles timnya agar bisa memberikan yang terbaik di ajang bergengsi tersebut. Indonesia diharapkan bisa mempertahankan performa gemilang ini dan terus melangkah lebih jauh, membawa nama baik bangsa di kancah internasional. Piala Asia U20 2025 akan menjadi panggung besar bagi para pemain muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Dengan pujian yang datang dari berbagai pihak, Timnas Indonesia U20 semakin percaya diri untuk menghadapi tantangan di turnamen nanti. Tekad menjadi juara dan membawa pulang trofi Piala Asia U20 2025 tampaknya bukan lagi sekadar mimpi tetapi target yang realistis. Indra Syafri dan anak asuhnya bertekad memberikan yang terbaik bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyerang Timnas U20 Indonesia, Jens Raven, berbicara soal target bersama Garuda Nusantara seusai menjadi pemain terbaik dalam laga melawan Maladewa. Timnas U-Strip 20 Indonesia meraih kemenangan 4-0 atas Maladewa dalam laga perdana Grup F kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025 di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Rabu 25 September 2024. Dalam laga ini, Jens Raven dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pemain berusia 18 tersebut sukses mencetak 1 dari 4 gol yang dicetak Timnas U20 Indonesia. Pemain Dordrecht tersebut mencetak gol pada menit ke-66 setelah memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Jens Raven sebenarnya memiliki banyak peluang pada laga ini, tetapi dia sempat mengalami kesulitan mencetak gol pada babak pertama. Namun pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut terus menyerang pertahanan Maladewa hingga akhirnya mencetak